Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para jamaah salat zuhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus memanjatkan syukur kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh kita melalui bacaan Quran kita atau zikir-zikir kalimat thayyibah. Ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga, di mana sampai hari ini, saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya yang terlebih utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan tentu sebagai syukur juga kepada Allah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari kita juga menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita memperbanyak membaca salawat dan juga mengikuti sunnahnya sebagai bentuk mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau, dengan harapan semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sejenak kita ikuti kultum yang tema hari ini. Saya ingin berikan tema fungsi-fungsi amal saleh atau amal-amal kebaikan. Para jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran atau juga hadis itu ada Allah dan Rasulnya mengungkapkan fungsi-fungsi amal saleh atau fungsi-fungsi amal kebaikan. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bahwa kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun berada dan iringilah perbuatan burukmu, perbuatan dosamu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan atau dosa-dosa kita. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah fungsinya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Dalam ini tadi wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Dalam redaksi lain, bahkan dalam ayat Allah mengatakan innal hasanat yuzhibnas sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi dalam hal ini fungsi amal soleh yang pertama adalah berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Maka untuk itulah kita diperintahkan oleh Allah agar memperbanyak amal saleh atau amal kebaikan. Untuk apa? Gunanya yang pertama tadi, bahwa amal saleh atau amal kebaikan itu, yang baik-baik yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kaitan dengan itu juga dalam bulan ini, di bulan Dzulhijjah, ya, di mana nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut dengan, ada di situ kita disunahkan puasa Arafah. Yang salah satu manfaat dan fungsinya puasa Arafah kata Rasulullah adalah tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, wal baqiyah, dan dosa yang akan datang. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Maka kata Rasulullah,
Puasa Arafah itu tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Jadi tegas dan jelas dalam hadis ini, amal-amal yang kita lakukan dalam ini adalah puasa di bulan Zulhijjah tanggal 9 itu fungsinya adalah apa? Menghapuskan dosa-dosa kita yang tahun lalu dan yang akan datang. Nah, maka bagi kita yang maaf, ya tentunya kita sebagai manusia ada aja salah ya. Namanya dosa, tanpa kecuali siapapun kita pasti punya dosa, punya salah. Nah, Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan cara bagaimana agar dosa ini dihapuskan oleh Allah. Di antaranya adalah dalam setahun ini kita, dalam 1 bulan maksudnya, ada 1 bulan dalam ini 1 puasa 1 hari, yaitu puasa Arafah, yang fungsinya adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun dan yang akan datang. Maka untuk itu saya mengingatkan nih, sekarang hari Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu puasa Arafah namanya. Maka alangkah baiknya kita berpuasa nanti. Ya tentu idealnya dari sekarang nih. Karena di bulan ini ya, salah satu yang bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu adalah bulan Zulhijjah. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 ini ada amalan-amalan yang kalau dalam hal ini ahabbu, dicintai oleh Allah, bahkan dalam riwayat lain afdolu. Jadi kalau kita beramal hari ini, entah puasa, baca Quran, sedekah atau salat malam, gitu, atau tadi amalan-amalan zikir yang lainnya, itu amalannya fungsinya di awal-awal Zulhijjah ini adalah amalan ini akan datang sangat utama dibanding jihad sekalipun. Ini fungsi amal di awal Zulhijjah ini. Kalau tanggal 9 tadi apa? Menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau di awal dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu, amalnya yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan cinta Allah dan sekaligus pahala yang pahalanya lebih besar dari pahala jihad sekalipun. Subhanallah. Jadi jihad nih, kata Rasulullah, kalau jihadnya nggak sampai mati gitu, itu masih kalah tuh dengan amal-amal yang kita lakukan hari ini seperti apa? Baca Quran atau puasa misalnya kan. Kecuali kalau jihadnya kata Nabi nggak pulang lagi tuh, artinya dia mati syahid. Nah itu baru tidak terkalahkan. Tapi kalau hanya jihad balik lagi ke rumah, ya artinya dia masih hidup, ya kan? Jihadnya saat itu tidak lebih besar pahalanya dibanding dengan kita mengamalkan amal-amal soleh di hari ini, di hari 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini. Yang kata Rasulullah, "Man min amalin al-amalu ya fi haza fi ayamil ashri ahabbu wa fi riwayah afdalu min al-a'mali fi hazi." Jadi tidak ada amalan ya yang kita lakukan di bulan Zulhijjah di 10 yang pertama ini yang lebih afdal, yang lebih cintai, melebihi daripada amal-amal selain bulan ini. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita yang betul-betul di 10 pertama Zulhijjah ini kita manfaatkan dengan banyak amal. Baca Quran misalnya kan, yang tadinya mungkin sehari sejuz, kita tambah menjadi 3 juz, sehingga dalam 10 hari kita hatam. Sehingga 1 bulan ini kita hatam 3 kali minimal. Ini cara kita mensiasati biar kita tadi meraih cintanya Allah dan pahala yang besar dari Allah, yang pahalanya lebih daripada jihad sekalipun. Ya, karena kata Nabi, al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu dia cermat, kreatif, sehingga dia pandai memanfaatkan waktu dengan amal-amal soleh. Jadi dia nggak mau tuh hari-hari yang pertama ini dia lewatkan begitu saja, kecuali dia manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, memperbanyak amal soleh. Misalnya baca Quran ditingkatkan, puasanya, sholat malamnya, sedekahnya. Inilah orang-orang yang cerdas kata Rasulullah. Maka itu jadilah kita orang yang cerdas, dalam hal ini orang yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan memperbanyak amal-amal soleh yang tadi pahalanya akan melebihi pahala jihad dan juga bahkan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari saya mengajak buat saya pribadi kita semua, masih ada hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu tuh, diperbanyak amal soleh nih. Sebelum nanti sampai datang tanggal 9 itu puasa khusus untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sekarang kita perbanyak amal untuk meraih cintanya Allah
dan pahala jihad sekalipun. Semoga Allah anugerahkan semangat kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan momentum ini untuk berbanyak amal soleh sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung sekaligus mendapatkan cintanya Allah. Dan nanti sampai 10 terakhir 10 bulan Zulhijjah ini kita di satu sisi banyak amal, banyak pahala, dan yang kedua tentu saja sehingga sempurnalah ya ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga andai kata kita mau mati boleh meninggal saat itu ya. Andai kata sudah bosan hidup, nanti setelah 10 Zulhijjah boleh minta mati. Kenapa? Ya, dan insya Allah dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi Pak Haji Tony kalau mau mati boleh saat itu. Demikian yang baik dari Allah mari kita amalkan. Yang salah dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.